Selamat siang Pak Tony, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil studi lapangan kami yang berjudul pemanfaatan teknologi sebagai media pelestarian batik untuk membangun sikap bela negara. Dan untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri Stefani, kemudian ada Rafli, ada Salsa, ada Gian, dan ada Dara. Dan ini untuk daftar isinya, kita bisa langsung masuk ke latar belakang. Oke, jadi kami menjadikan batik sebagai objek penelitian kami karena batik merupakan budaya asli Indonesia yang sudah diwariskan secara turun-temurun dan perlu dilestarikan keberadaannya. Nah, setelah pengakuan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009, pemerintah itu mulai mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam melindungi dan melestarikan batik, bahkan hingga sampai saat ini. Karena hasil penelitian pada tahun 2019 pun menunjukkan jika generasi muda itu kurang memiliki minat dalam menekuni seni membatik. Di sini kami Museum Tekstil sebagai tempat penelitian karena Museum Tekstil sendiri dapat dikatakan sebagai pusat pelestarian wastra Indonesia, sekaligus lembaga edukasi yang salah satu fungsinya adalah untuk melestarikan tekstil tradisional di Indonesia. Selain itu, Museum Tekstil juga memiliki sarana pembelajaran yang lengkap, integratif, dan interaktif, di mana pengunjung itu tidak hanya sekedar mendapatkan wawasan saja, tetapi mereka juga memiliki kesempatan untuk mencoba kegiatan membatik yang diadakan di Museum Tekstil. Nah, sama seperti kebanyakan lembaga yang sudah menerapkan teknologi dalam kegiatan mereka, begitupun juga dengan Museum Tekstil, di mana Museum Tekstil memiliki salah satu teknologi unggulan yang disebut dengan interaktif panel. Interaktif panel ini menampilkan peta Indonesia, di mana pengunjung itu bisa melihat dan mencoba secara virtual kain batik asal daerah yang telah dipilih. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa. Oke, baiklah, akan saya lanjutkan. Di sini selanjutnya adalah hasil responden. Kami telah menyebar kuesioner pertanggal 28 Maret hingga 1 April kemarin. Dan kami mendapatkan responden sebanyak 100% dengan persentase 66% bahwa responden menjawab pernah mengunjungi pameran atau museum batik. Dan 100% responden setuju bahwa teknologi berperan dalam pelestarian batik. Dari ketiga hasil kuesioner ini bisa dilihat bahwa banyak masyarakat yang menggunakan batik, tetapi jarang digunakan untuk pakaian sehari-hari. Nah, dari rata-rata juga, bagaimana Anda mengetahui tentang batik? Rata-rata responden itu menjawab mereka mendapatkan pengetahuan tentang batik itu dari pendidikan formal di sekolah. Misalnya dari keluarga atau teman, media sosial, museum atau acara budaya, pameran, dan selebihnya. Hasil responden berikutnya, apakah Anda pernah mengunjungi museum pameran atau batik? Di sini didominasi tidak pernah sebanyak 66% responden. Dan jika pernah, sebutkan museum atau pameran batik yang pernah dikunjungi. Di sini terdapat 15 responden mengunjungi museum tekstil, 14 responden pameran batik, dan 71 responden menjawab itu belum pernah. Kemudian kalau dilihat dari dua hasil kuesioner ini, masih banyak masyarakat yang belum pernah mengunjungi museum atau pameran batik. Oke, baiklah, akan saya lanjutkan. Dari kedua hasil kuesioner ini, rata-rata responden menjawab bahwa batik menjadi unik dan menarik karena dari segi desainnya, ukiran, motif, serta cara pembuatannya.
Lalu hasil responden di bawah menggunakan batik agar tetap terlihat modis dapat dilakukan dengan melakukan mix and match serta dijadikan sebagai aksesoris. Lanjut. Oke, kemudian pada hasil kuesioner ini, responden menjawab bahwa manfaat dari melestarikan batik adalah menambah kebanggaan, wawasan, meningkatkan nilai ekspor, agar batik tidak dilupakan seiring perkembangan zaman. Bisa dilanjut. Oke, dari ketiga hasil kuesioner ini dapat dilihat bahwa banyak masyarakat yang bersedia membayar lebih untuk mendukung produk batik. Ini dikarenakan cara pembuatan batik yang sangat sulit dan memakan waktu yang banyak. Dan 100% masyarakat juga setuju bahwa batik dapat membantu memupuk rasa cinta serta bela negara. Karena batik merupakan identitas dari negara. Serta menurut responden, teknologi bisa juga dijadikan sebagai pelestarian dari batik, sebagai media promosi batik. Contohnya ada interactive wall, metaverse, dan augmentasi reality. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kami telah melakukan wawancara terhadap 4 pengunjung museum dan 2 perwakilan dari pihak museum. Kelompok subjek pertama dari hasil wawancara yang kami lakukan yaitu pihak museum dengan mengelompokkan hasil wawancara menjadi 2, yaitu pelestarian batik dan pemanfaatan teknologi. Next. Poin pertama dari pelestarian batik yaitu diyakini dapat dilakukan melalui pendidikan sejak dini baik formal maupun non formal, dengan mewajibkan memakai batik setiap 1-2 hari dalam seminggu. Dan dari penggunaan batik ini akan muncul pertanyaan, mengapa sih saya memakai batik di setiap hari Kamis atau Jumat? Apa sih itu batik? Dan mengapa corak yang saya kenakan ini sangat lucu dan bagus? Dari mana asalnya? Nah, pertanyaan yang muncul seperti ini merupakan dampak psikologis yang ditimbulkan dari pendidikan sejak dini tersebut. Poin selanjutnya yaitu melalui seminar wastra, lomba videografi mengenai wastra dan batik, serta workshop di pendopo batik yang tentunya dengan melakukan penyesuaian lebih modern bagi generasi muda. Sehingga dapat dihasilkan pada poin terakhir sebagai hubungan kausalitas dengan dimulai dari hal kecil seperti memakai batik setiap hari, maka akan timbul rasa suka dan cinta yang selanjutnya akan muncul rasa ingin membeli batik yang membuat pengrajin batik itu tetap lestari, begitu juga dengan batik itu. Next. Untuk pemanfaatan teknologinya sendiri, pihak museum telah menggiatkan batik dan kegiatan yang dilakukan oleh Museum Tekstil melalui konten dan kampanye sosial media. Selanjutnya, di Museum Tekstil juga terdapat interaktif panel yang telah disebutkan pada sebelumnya, dengan fitur yang menarik seperti peta persebaran batik di Indonesia dengan informasi dalam 2 bahasa, Inggris dan Indonesia, batik fitting, dan fashion show batik, serta virtual tour yang dapat dilakukan secara online. Tidak hanya itu, pemutaran video edukatif juga terdapat pada Museum Tekstil yang menyajikan tayangan seputar batik serta makna dari corak batik yang ada di Museum Tekstil. Lalu terakhir juga ada digitalisasi dan katalogisasi museum yang digiatkan sebagai bentuk efisiensi produktivitas dan aksesibilitas aset museum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dara. Ya, selanjutnya yaitu ada hasil wawancara dengan pengunjung. Yang pertama mengenai makna batik menurut mereka. Pengunjung berpendapat bahwa batik bisa dijadikan sebagai identitas budaya oleh bangsa Indonesia karena dapat memperkenalkan budaya Indonesia dengan motifnya yang unik dan cara pembuatannya yang menarik. Pengunjung juga setuju bahwa batik merupakan perpaduan seni dan teknologi. Maksudnya yaitu batik sekarang ini tidak hanya dibuat dengan lilin malam, tetapi juga bisa dicetak atau diprint. Kemudian pengunjung juga berpendapat bahwa batik merupakan sesuatu yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya pada acara tertentu saja. Selanjutnya, mengenai bagaimana penggunaan batik pada era sekarang ini. Pengunjung menjawab bahwa penggunaan batik pada era ini bisa dilakukan dengan mix and match batik dengan outfit lainnya sebagai salah satu wujud pelestarian dari batik itu sendiri, dan tidak hanya dijadikan sebagai baju saja. Batik juga bisa digunakan sebagai interior rumah seperti bed cover, pajangan dinding, serta plafon. Peluang. Selanjutnya kami juga melihat adanya potensi peluang dari museum tekstil. Yang pertama yaitu terdapat dye garden yang ditanami berbagai tanaman warna alami untuk keperluan membatik. Lalu lokasinya yang asri, teduh, dan rimbun cocok untuk tempat bersantai dan saat matahari terik tidak begitu panas.
Terdapat juga pendopo batik untuk belajar membatik. Dan tidak hanya untuk belajar membatik, tapi juga bisa diadakan kelas rajut musiman pada pendopo batik ini. Selanjutnya yaitu terdapat koleksi batik yang cukup lengkap dari berbagai daerah yang autentik dan original dan akan terus terupdate. Kemudian media promosi yang digunakan yaitu ada Instagram dan juga TikTok dengan username yang sama yaitu @museum_tekstil_JKT. Di mana isi dari media promosi ini menurut kami masih bisa dimaksimalkan lagi dengan membuat konten yang lebih menarik mengikuti tren yang sedang ada. Dan terakhir, kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu batik bisa dijadikan sebagai identitas asli Indonesia yang perlu dijaga kelestariannya. Yang mana pelestarian ini bisa dengan memanfaatkan dan memaksimalkan teknologi pada era modern seperti sekarang. Dan pelestarian batik dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih.